Bismillah. Angkat tangan kanan, yang kanan lipat tinggalkan jempolnya, turunkan dengan cepat, kurang cepat, angkat lagi, lipat, yang cepat turunnya ya, lihat sini, lihat bareng atuh pengsorangan, baru lihat sini, tempelkan jempolnya di dagu, ya dagu, bapak dagu, dagu ya. Jadi kalau hadir tuh hatinya hadir, badannya hadir, jiwanya hadir. Ini mah dagu pindah ke antara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasril haq bil haq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Bapak Ketua DKM beserta rombongan, DKM dan rombongan DKM Mardotilah beserta seluruh pengurus, para pini sepuh, guru-guru, para asatidz, ustadz-ustadz yang hadir, Ketua RW berapa? Ketua berapa? 4 bisa jadi pindah ke Salapat. Ketua RW 4 beserta seluruh RT dan pengurus yang hadir, Bapak dan Ibu, emak-emak, adik-adik yang hadir hari ini, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia punya nilai karena dua. Apa saja kira-kira? Manusia ini akan bernilai jika punya dua ini. Yang pertama, nyawa atau ruh. Manusia seganteng apapun tidak punya ruh, tidak ada nilainya. Bapak punya istri cantik sehingga boneka, tapi nyawaan. Kira-kira dipiara muah. Maka ruh menunjukkan nilai seseorang. Ibu punya suami ganteng, nggak ada nyawanya, mau dipelihara nggak? Nggak. Kalau punya suami ganteng, hidup ibu tenang tidak? Tidak. Makanya wajar suaminya apa adanya, karena takut tidak tenang hidup. Yang apa adanya yang membuat kita pusing. Maka manusia itu kenal Pak Ustaz. Manusia itu punya nilai yang pertama karena ada ruhnya, ada nyawanya. Dan yang kedua karena ada akhlak. Punya akhlak. Dan hidup tidak berakhlak tidak ada nilai. Kambing hidup tidak punya akhlak, tapi kambing punya nilai. Nilainya di sate, dagingnya. Makin gendut kambing makin mahal. Betul kan? Jangankan dagingnya, kotorannya pun bernilai. Itu kambing. Jadi pupuk. Kulitnya jadi beduk. Dulang. Besok akan kurban, hari ini bandar kulit datang. Pak DKM boleh kulitnya dijual sama saya. Betul tidak? Kambing.
Ada nggak ibu yang sakaratul maut, hari ini sakaratul maut ada yang datang? Mungkin kalau meninggalnya besok boleh nggak kulitnya saya bawa? Nggak ada. Nggak ada nih. Walet, di situ banyak walet di sebelah, betul nggak? Nggak ada akhlak. Tapi walet punya nilai, nilainya di liurnya. Bahkan liur walet itu yang belum dibersihkan itu 20 juta sekilo. Kalau yang sudah dibersihkan 40 juta sekilo. Masya Allah. Coba sekarang ibu bapak ngumpulin liur, ditawarin sama tetangga, bararade ya, bararade, insya Allah masalah. Maka manusia punya nilai karena punya akhlak. Kalau dia punya akhlak, insya Allah punya nilai. Maka yang pertama akhlak yang harus dibangun kepada Allah. Inilah intinya Isra Mi'raj. Kenapa Allah turunkan sholat, perintah sholat saat Isra Mi'raj? Ibu lagi masak, terdengar azan, hayya 'alas shalah. Berhenti nggak masaknya? Masaknya berhenti nggak? Itu namanya lagi nyuci, hayya 'alal falah. Berhenti nggak nyucinya? Itu namanya malah nyalahin tukang ajan, malah ajan lagi. Emang ajan udah waktunya, ibu aja nyucinya mendekati waktu ajan. Bu, ibu, maka Allah turunkan perintah sholat yang dulu perintahnya itu ketika Isra Mi'raj. Isra artinya apa? Perjalanan, Mi'raj naik, jalan naik, berarti manusia yang berjalan harus meningkat, nggak boleh datar, harus ada peningkatan. Nih jalan, usaha harus naik. Maka usaha yang selalu naik itu adalah tukang ngambil kelapa. Insya Allah usahanya selalu naik. Dan usaha yang selalu maju itu yang bawa roda dorong. Ya, meskipun nggak punya duit, usahanya tetap maju, jalan didorong. Itu usaha. Maka jalan naik. Orang yang jalan harus punya peningkatan ilmu setiap waktunya. Manusia itu terbagi 3 bagian. 1, akal. Apa fungsi akal? Fungsi akal buat berpikir. Supaya bisa mikir harus makan. Makanan akal adalah ilmu. Maka setiap kita wajib mencari ilmu. Bahkan wajib kita itu menuntut ilmu. Meskipun ilmu tidak bersalah, tetap kita tuntut. Dia tidak bersalah, kita tuntut aja. Kan tuntutan mah hanya bagi yang bersalah. Tapi ilmu tidak bersalah, kita tuntut. Betul nggak? Cari ilmu. Ibu memasak sayur lodeh, sekarang mah gampang di YouTube. Di si Ai namanya. Ai itu klik Ai, cara memasak sayur lodeh. Enak keluar tuh. Ibu masak sambil melototan si Ai, bisa. Dulu mah susah, saya itu lodeh, jadi saya asem, salah resep. Sholat nggak pakai ilmu, kacut, masalah, bener nggak? Sok sholat apa yang 1 rakaat 2 kali ruku? Tuh kan gak ada yang jawab, karena nggak dapet ilmu. Yang sholat 1 rakaat 2 kali ruku, sholat apa? Witir, mana 1 rakaat 2 kali ruku? Sholat gerhana. Bapak ibu ikut sholat gerhana. Begitu habis ruku berdiri baca lagi Fatihah. Kalau kita tidak tahu ilmunya, teriak dari belakang, Subhanallah, 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 Subhanallah. Padahal memang ilmunya begitu. Habis ruku Fatihah lagi, surat lagi, baru ruku, baru setelah itu i'tidal, baru sujud. Rakaat pertama 2 kali ruku, sholat gerhana. Tuh nggak pakai ilmu repot.
Sholat nggak pakai ilmu masalah. Sok coba saya tanya, Allahu Akbar apa artinya? Kurang kompak. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro. Cing. Allahu Akbar. Allahu Akbar besar. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi katsira. Itu ilmu. Sholat tiba baheula. Masa belum ngerti? Halo? Makanya bukan ini setan gepeng dengan ganggu tak. Buka setan gepeng tuh tuturutan sholat. Arti dari bacaan sholat baca. Sekarang mah banyak. Gara-gara setan gepeng. Anaknya hayang susu ke bari molotot. Mama susu mah. Mama susu mah. Mama susu mah. Bari molotot. Kamu ngomong apa tadi? Ngomong apa sih? Anak udah teriak-teriak. Makanya bayi terlahir itu menangis. Kenapa? Karena di dunia itu banyak kesulitan hidup. Tapi bayi mah lebih pintar daripada budak ayeuna. Sok bayi. Ibu lagi nyetrika, bayi nangis. Apa kata ibu? Tunggu sayang, mama lagi nyetrika. Cek bayi teh kurang tarik ya. Kata si ibunya, sayang sebentar ya. Cek bayi teh, dah kesek. Langsung keluar, dapat rezeki. Memang begitu. Itu namanya meningkat pakai ilmu, betul tuh? Halo. Kok Nabi bisa sekaligus langsung ke angkasa sampai Sidratul Muntaha dalam satu malam? Ada ilmu, itu ilmu dari Allah. Gak usah dipertanyakan, dan itu mah udah jelas hukum Al-Quran. Terkudu ditanya, betul tuh? Ibaratnya begini, ibarat nih, ada dua kupu-kupu, dua cicak, tahu cicak? Ada cicak dua ekor, neplok lagi main di Soekarno Hatta, di lapangan terbang. Jauh amat. Memang dia mah orang itu cicak oke, memang lahirnya di dia. Yang satu neplok di tiang, yang satu di tembok. Tak lama kargo lewat, yang di tembok loncat kena kargo. Kargonya masuk pesawat terbang ke Belanda. Sampai di Belanda kargo keluar, cicak kaget karena musim salju. Akhirnya balik lagi, dia loncat ke pesawat. Pesawatnya kembali ke Soekarno Hatta. Sampai di Soekarno Hatta, loncat si cicak turun, ketemu temannya yang masih neplok. Kata yang baru turun dari pesawat, dengerin, ada apa? Di Belanda lagi musim salju. Apa kata ini? Cicak gelo biraha ke Belanda. Nah betul tuh. Halo? Itulah ilmu. Cicak ikut neplok terbang. Betul kan? Nabi diperjalankan oleh Allah, gak usah banyak bertanya. Buruk siga naon, ada buruk gambar kuda, wajahnya gadis cantik. Masa Nabi naik gadis? Betul gak? Ini aneh-aneh gambar itu. Udah buruk mah buruk aja, kendaraan yang Allah ciptakan untuk Rasulullah SAW. Kita mah gak usah kebayang. Buktinya ayat pesawat namanya buruk bangkrut, betul gak? Saking ingin menyaingi bangkrut. Udah sekarang mah naik apa? Buruk, sehingga apa buruk teh? Udah, wallahu alam, udah cukup. Gak usah buruk teh begini, udah biasa aja. Yang penting mah hasilnya apa? Perintah sok. Tuh harus pakai ilmu. Nih duduk begini pakai ilmu. Nggak pakai ilmu mah geledak. Makanya kalau ngaji bersender, pahalanya setengah. Setengahnya diambil tiang. Itu Pak Ustadz langsung ingat. Pak Ustadz Solihin tenang. Udah tahu setengahnya nanti ngajaran. Maka semua pakai. Tapi kalau belajar ilmu jangan setengah-setengah, harus beres. Ada cerita, ibu-ibu punya suami. Suaminya cadel. Tahu cadel? Suatu ketika ngobrol, Pak, Bapak makanan favoritnya apa sih? Kata si Bapak, nasi goyeng. Kata si Ibu, nasi goyengnya apa Pak? Itu yang Mama bikin. Itu mah nasi goreng Pak. Ya itu. Bapak nggak boleh gitu bilang nasi goreng, nasi goyeng. Pokoknya nasi goyeng.
Suatu ketika si ibu ini ternyata pejabat Pemda, diundang wali kota, harus makan bareng dengan wali kota di Pemda. Dilatih si bapak, nasi goreng, alhamdulillah lulus nasi goreng. Sampai di tempat wali kota, duduk bareng, ibu mau makan apa? Kata Pak Wali, saya makan sop buntut. Kalau suami ibu, tanya aja Pak sendiri. Begitu mau ditanya, istrinya melotot, awas yang mau salah. Terus dilatih gitu. Si bapak teh, nah, ngomong, awas ngomong, nasi goreng, alhamdulillah, istrinya sujud syukur, alhamdulillah ya Allah, latihan berhasil. Tahu-tahu Pak Wali Kota nanya lagi, si ibu lagi sujud, suami ditanya, minumnya apa Pak? Si bapak jawab, es jiu, gitu. Akhirnya pingsan istrinya. Kenapa? Nasi goreng diajarkan, es jeruk tidak. Nah itu masalah. Akhirnya nasi goreng dan es jiu. Salah belajar. Maka belajar, hadir ke sini insya Allah, belajar jadi ilmu. Betul tidak? Ini duduk di sini pakai ilmu, nggak pakai ilmu mah gak beda. Di imah nengalina kaca popolotot bisa, di sini mah ada beda, di polototan banyak orang berarti. Ustadz juga nggak usah sombong, dan Ustadz bisa begini karena bapak dan ibu. Coba Ustadz jajarawokan saja untuk ayah mendengarkan berarti. Nggak ada bapak, nggak ada ibu, bapak ibu dia semua. Nah ada Pak RW lewat, Ustadz kumaha terus eling. Maka kita saling melengkapi. Kalau pakai ilmu mah enak. Saya ceramah, bapak ibu dengerin, ini ilmunya. Kalau ibu bapak ibu ikut ceramah juga, atau nggak ada yang ceramahnya. Ayo, gue ngobrol di sana. Halo, nih. Jadi satu pakai ilmu, akhlak kepada Allah harus pakai ilmu. Nggak pakai ilmu, masalah. Punya mobil baru, wah dikasih hadiah sama suaminya, nggak tahu ilmunya, dipencet remote-nya, buka pintunya, disetater, loncat, subhanallah, masuk rumah sakit, mobil ke bengkel, kurangnya diperban, gara-gara nggak pakai ilmu. Maka semua pakai ilmu, hanya kadang-kadang ilmu tesok ditawar murah. Ini ada cerita, ada seorang pengusaha kaya, punya mobil, lagi di jalan mogok, bingung, dia turun periksa spionnya, ternyata nggak apa-apa. Diperiksa bempernya nggak apa-apa, mobilnya mogok, susah di starter, ewes gitu aja. Akhirnya pusing, dibuka kapnya, dipolototan, terhirup keneh wae. Apa akhirnya? Dia telepon bengkel, datanglah pemuda tukang bengkel, bajunya banyak olinya, ya, naik motor butut sampai sana. Pak maaf, mobil bapak yang mogok. Iya, kamu bisa ke bengkel? Ah, saya ingin lihat aja Pak dulu. Nah, terus gimana tuh? Mohon Pak, bukain kapnya. Dibuka kap mesinnya. Begitu dibuka, dilihat sama tukang bengkel, dia senyum. Dengan senyumnya dia keluarin palu kecil dari Doraemon kantongnya. Dia ambil, tok, ditakol. Pak, coba starter. Nyala. Si bapak bahagia. Kok kamu bisa sih? Mobil saya sekali pukul. Ya gitulah Pak. Berapa dek? 500.000. Hah? Pemerasan kamu ya? Masa gitu doang 500.000? Si Ade dengan tenang, maaf Pak, mukulnya 50.000, ilmunya 450. Kalau tahu begini mas saya yang mukul, ini Pak ambil palunya, silahkan Bapak yang mukul, menyon untuk mobil itu. Wala tastaru bi ayati samanan qalila, maka Ustaz jangan menjual ayat-ayat Allah dengan dunia yang sedikit. Kadang-kadang Ustaz pakai tarik, ada ya? Nah, maka ibu bapak undang Ustaz gak usah menghargakan diri, karena Ustaz gak boleh menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Maka bapak ibu tahu diri aja, jangan sedikit ngasihnya. Gitu ya Pak ya. Saya ngasih tahu aja, ini ilmunya begitu. Itu kan kokek. Makanya kalau sedikit berarti bapak yang salah. Kalau Ustadz yang minta berarti Ustadz salah. Ayo, mau salah siapa? Salah siapa ya?
salah riut. Akhlak kepada Allah, perbaiki ilmunya, sempurnakan. Sholat, sempurnakan ilmu. Ya. Halo. Bapak ibu punya masalah, segerakan sholat. Kenapa? Karena terjangnya disebutkan wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan innallaha la kabiratun illa ala. Berat sholat seperti itu teh kecuali orang yang khusyuk. Yang mana orang yang khusyuk sholatnya? Satu, ilmu sholatnya benar. Dua, wudunya sempurna. Maka kalau wudu tidak sempurna, sholatnya tidak akan benar. Ini wudu kayak bebek cepak. Beres wudu, sholat sempurna. Ingat pembatal wudu, jangan kayak kabayan. Kabayan nanti sholat isya baru 2 rakaat gitu. Tapi dia teruskan sholatnya. Selesai sholat dipanggil imam. Kabayan, kamu tadi kentut. Iya. Batal kabayan. Enggak. Batal. Enggak. Batal kabayan. Siapa yang kentut tadi sholat? Batal. Enggak. Kata si kabayan. Kenapa enggak? Saya enggak wudhu dulu, kata kabayan. Ternyata kabayan juga ngaji. Kentut mah membatalkan wudhu, bukan membatalkan sholat. Makanya dia sholat nggak pakai wudhu, takut kan? Tuh itu namanya kabar. Awas ya besok wudhu ya. Saya mah suka kentut, nggak usah wudhu. Sempurnakan wudhu, sempurna sholat, perbaiki diri ya. Suratnya Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. 3. Burdul kenah waktu ya. Ini sampai jam berapa kita nih? Sampai jam 12 ya insyaallah. Sampai lupa diri kan. Supaya khusyuk sholatnya, yang ketiga sempurnakan pakaian. Adik-adik kalau ke masjid maaf pakai pakaiannya yang cocok dengan ibadah. Jangan ada tulisan di belakang. Jangan kampanye pakai kaos ada tulisan pasangan calon. Ini kasihan yang belakang yang gak milih dia. Allahu Akbar. Ih melototin kamu, nggak akan saya pilih. Enggak. Allahu Akbar dipelototin. Kenapa? Karena ada gambar di belakang. Gak boleh. Pakai baju kaos hadiah dari kopi cap oplet dibaca dari belakang. Pokoknya nggak ada tulisannya. Ini mah insya Allah ya baik-baik ya. Subhanallah ya. Baju begini. Ibu-ibu ke masjid pakai mukena Bu Idul Fitri, jangan warna-warni, putih saja cukup ya. Kalau warna-warni kasihan yang nggak punya warna. Dia di belakang Allahu Akbar, biru bagus ya. Allahu Akbar, coklat juga bagus. Sami Allah, saya mah sukanya salam. Allahu Akbar, terus aja mikir selama sholat mikirin warna. Halo. Yang lebih parah lagi, ibu-ibu pakai mukena hadiah dari orang yang meninggal. Ditulis di sini ceplok, mengenang wafatnya 40 hari ibu anu. Ya begitu sholat, kabayan mayit gelap. Maka kalau sholat sempurnakan pakaiannya. Bapak kopiah siapa ya? Jangan kopiah dipakai kita, begitu sujud kena kaki orang jatuh, nama dadang kopiahnya udin, akan masalah itu. Berarti kopiahnya dari mana? Terserah. Pak, tempat sholat ini tempat rapih ya, bagus. Nggak ada tulisan di sini. Biasanya ada tulisan laporan kenceng Jumat, lagi sholat dibaca Allahu Akbar. Kok jumlahnya segitu sih? Nggak naik. Allahu Akbar. Kayaknya sih DKM-nya korupsi. Sampai Allah. Ayo terus selama sholat mikirin DKM. Gara-gara laporan kenceng. Itu apa? Oh ada ini dekat sama ya. Allahu Akbar. Juhur jam berapa juhurnya? Oh ini lumayan lah. Tulisan ya. Mau dipikiran menurut imam ada ini mah bagus.
Iya. Tulisannya di bawahnya jangan dibaca gitu ya. Jangan dibaca saat sholat. Biasanya kan di situ, kok imam khotib naplok dirinya, di tulisan, ikan masalah. Tempat sholat dibersih, insya Allah ya, rapi bersih supaya apa? Orang zikir duduk tuh bahagia, karena ada orang duduk gatal ada, bukannya nyaman zikir teh. Udah zikirnya juga kita apa adanya, beres sholat subhanallah 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 alhamdulillah hamillah. Jadi rame lagi gara-gara zikir. Maka di tempatnya bagus insyaallah ya. Tembok ini belum selesai, kenapa? Belum ada duitnya ya. Perasaan waktu kemarin masih begini. Hah? Tahun ya? Wah ini. Siapa yang mau infak 50.000 sebulan rutin buat masjid? Bu, nih Bapak saya kasih ilmu. Bapak sholat masuk surga nggak? Dengerin dulu. Bapak sholat masuk surga nggak? Masuk. Bapak sedekah masuk surga nggak? Bapak berbuat baik masuk surga nggak? Ingat, ini baru masuk. Betul kan? Baru masuk. Imannya mana? Saya kasih tahu, Bapak rumahnya ini gambar apa namanya? Neglasari. Pak, di mana rumah? Neglasari. Belah mana rumahnya? Ya itu aja, jalan Neglasari. Ya belah mana? Jadi jalan aja Pak. Gak ada tempat, betul nggak? Bapak Ibu masuk surga mau? Mau punya tempat nggak di surga? Belum, baru masuk doang, betul nggak? Halo? Halo? Coba siapa yang masuk surga bilang saya, angkat tangan. Siapa yang masuk surga? Wah, kurang kompak. Ulangi, yang kompak angkat tangan yang tinggi. Ya, biar jadi doa. Siapa yang masuk sumur? Lu pojok itu. Hari surga cicing sumur. Bapak Ibu beribadah, sholat segala macam, insya Allah masuk ke dalam surga. Hanya belum ada tempat tinggalnya. Maka kata Nabi, siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Sebagaimana ukuran yang disedekahkan. Maka ini masjid belum selesai. Ibu bapak, ini masjid bukan milik ibu, bukan milik bapak, bukan milik DKM. Ibu hanya titip, ya Allah, ini masjid ada rumahmu, maka rumahmu rumah yang terbaik. Ibu siapkan 50.000 sebulan. Istiqomah. Kalau ibu siap 50.000, daripada beli bakso, daripada beli McD, Kentucky, Coca-Cola bento, kini-kini kunyuk, gak jelas. Sanggup 50.000 sebulan buat masjid? Sanggup tidak? Coba kompak, sanggup tidak? Angkat tangannya yang mau masuk surga 50.000, angkat tangan. Ayo, angkat tangan yang tinggi. Bismillah, angkat yang tinggi. Allah mencatat, malaikat mencatat. Lihat, pada KM, catat pada KM. Foto pada KM. Foto wajah-wajah ngacung. Lamun bulan besok terbayaran tagih kayak mana? Ya, Bismillah ya. Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak sudah niat 50.000 tiap bulan, meninggal pahalanya mengalir terus. Nih 50.000, kalau di sini ada 300 yang hadir, berarti berapa? Hah? 50.000 kali 300 berapa Pak? 1,5 juta? Sedikit amat. 100.000. Ayo, angkat. Ini lah 100.000 satu. Angkat lagi. Bismillah. Ini mudah kemana nacung. Nah, Bismillah. 2, Ibu 3. Angkat lagi yang tinggi. 4. Bismillah. 5, 6, 7, 8. Masya Allah. 9, 10. Jangan merasa rugi. Ini rumah buat rumah kita di surga. Angkat lagi tangannya. Ayo yang tinggi. Masya Allah, catat pada KM, setor nama, kasih formulir. Ya, Bu, mulai bulan ini, akhir bulan setor. Yang 50.000, yang 100.000. Bismillah, DKM akan menjaga amanah ini akan jadi rapi.
Setuju ya? Halo? Kan gak enak ini yang sholat Allahu Akbar. Ih, cantik plester-plester aja. Allahu Akbar. Kemana duit? Nah, sami Allah. Terus aja. Besok nah Allahu Akbar. Cantik plester kene. Ayo, padahal kita yang salah, kita yang punya bangunan ini untuk kehidupan kita di akhirat. Masa kita takut? Betul nggak? Halo? Judol, bisa judol, ya nggak? Judi online bisa, mayar rentenir bisa, mahal. Kenapa mayar untuk rumah di surga nggak dapat? Betul nggak? Dah, bismillah, catat. Mana DKM deh, yang catat? Catat DKM. Ini sudah ada tadi, anggaplah 500 orang. 500 kali 50, berapa tuh? 2,5 juta. 1,5 juta ya? Lumayan sebulan. Dan selain itu, Pak, saya sanggup 500, nggak usah diumumkan, kirim, betul nggak? Istiqomah tiap bulan, Masya Allah. Ini rumah, kita masuk surga harus punya rumah. Lihat wajah-wajahnya sih, wajah-wajah susah, susah nggak jawab dari tadi dia, pelotot. Ini baru daftar naon dia tak? Tempat ya, harus rapi, bagus, insya Allah. Nih makin nari. Nanti kalau udah selesai undang saya, ya. Pengalaman, ini puntennya Bapak DKM, Pak RW, Pak Ustadz. 2 tahun lalu saya ceramah di Karawang. Lagi bangun masjid, masih pakai tenda. 2 tahun lalu. Di Karawang itu bangun masjid, saya bilang, siapa yang mau beramal soleh 100.000 angkat tangan sebulan tiap bulan. 2 tahun selesai di bangunan, undang lagi saya. Dan alhamdulillah, insya Allah besok saya diundang peresmian masjid di sana. Subhanallah tentu. Udah ya masjidnya? Ya, ternyata bukan hanya 100.000. Ibu bapak yang niat 100 ngasih 500, dapat rezeki dari sini masukin lagi. Masjidnya sekarang mewah. Besok undangannya. Ya. Saya besok pagi berangkat ke Taman Mini, siangnya berangkat ke Karawang. Meresmikan bangunan masjid baru. Masya Allah. Hasil dari mana? Dari situ. Bapak Ibu mau tidak? Ketika Bapak Ibu sholat, ada orang sholat, ngalir pahalanya kepada kita. Mau nggak? Coba kalau masjid ini disumbang oleh orang lain. PT nyumbang kadil, bereskan di masjid. Orang sujud, ngalir pahalanya ke PT. Betul nggak? Kita mau ngapain? Cuman misian doang, betul nggak? Ada bagian dong kita di sini. Orang sujud ngalir pahalanya ke kita, baca Quran ngalir pahalanya ke kita. Kalau ini hasil dibangun oleh PT, oleh perusahaan misalnya ya, ini ngalir pahalanya ke sana. Rugi atuh kita, betul nggak? Ada kesempatan di depan mata ini rumah Allah, bangun kebaikan tempat ini. Besok ibu bapak hubungi DKM ya, insya Allah niat ya, niat. Ya kalau dunia mah begitu, diambil oleh Allah gampang, kehuruan habis. Di Amerika ada namanya Los Angeles. Apa? Los Angeles. Los Angeles kan dulu, sekarang Los Angeles. Kan udah Angeles sekarang. 400 miliar, 300 miliar, 200 miliar, anti api, anti gempa, anti apa. Allah kirimkan angin panas, tutung semua. Gak bisa apa-apa, betul nggak? Di Sumatera rumah dibangun, kendaraan dibeli, datang air habis. Maka yang tersisa yang mana? Yang dinafkahkan di jalan Allah. Maka bismillah insyaallah ya. Jangan khawatir, la khaufun alaihim, Allah ganti dengan banyak beribu-ribu kebaikan insyaallah. 4, 5 waktu. Jangan menunda waktu. Makanya sholat, punten yang muadzin di sini harus bagus muadzin. Bikin lomba adzan, pilih salah satu yang terbaik, suruh jadi muadzin di sini. Itu pentingnya, bukan hanya sertifikat. Kan muadzin teh macam-macam, betul nggak? Ada aki-aki adzan, pas hasadu Allah, napasnya pondok, hasyadu halahi lahim. Wah, atau orang yang mau ke masjid juga nggak jadi. Ada anak kecil pakai kalor, pakai singlet, ajan pakai toa, balataya
Satu lebut. Cari muadzin terbaik, toanya dibaguskan, azan anak. Allahu Akbar. Azan. Betul nggak? Halo. Azan di mana? Mardotilah. Wih, mama. Betul nggak? Tapi sekarang mah banyak yang aneh. Dulu Ahmad Musadek pelatih bulu tangkis, betul nggak? Ngaku jadi nabi, banyak pengikutnya. Di Jakarta ada Lia Edan, Lia Eden, banyak pengikutnya. Ngaku jadi Jibril, ditangkap polisi. Makanya polisi Indonesia sakti, jangankan teroris, Jibril ditangkap 2 tahun Jibril di penjara nggak bisa keluar. Ada di RW ini, RW 4, Pak RW dengan masyarakat lagi kerja bakti, bebersih. Lagi bebersih, tahu-tahu di Mardotilah ada aki-aki azan jam 10 pagi-pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak RW kaget, hai masyarakat kumpul. Ada apa Pak RW? Dengerin di masjid ada yang azan. Ayo ke masjid, ramai semua ke masjid, penuh ini. Pak RW masuk, si aki baru selesai azan. Aki, jam berapa ini? Lihat tuh, baru jam 10 Pak RW. Kenapa kamu azan? Apa kamu sudah gila? Kata si Aki dengan tenang menjawab, Pak RW dengerin ya, tadi subuh Aki azan, nggak ada yang datang. Sekarang Aki azan semua datang, siapa yang gila? Ayo. Makanya kalau di sini kurang penghuninya, aneh-aneh aja udah. Makanya punten sekarang banyak yang aneh ajaran. Maaf, harus kita tetap ya menegakkan kalimat Allah. Sekarang ada ajaran yang sudah lama sekarang jadi aneh. Katanya kalau pakai peci hitam haram, kudu merah putih katanya. Ada kan? Ada di YouTube. Itu aneh-aneh. Udah jangan ikut-ikutan. Ya, mau penting mata kita. Si Aki kalau subuh azan harus datang. Kalau sudah ada yang datang, nanti si Aki merubah waktu jam 10 azan. Kan masalah itu. Jam 10 aja. Marah lagi Pak RW. Si Pak RW Agus. Aduh liur urang sirah. Itu datang subuh. Ini masjid segitu gede. Yang hadir 3.000, yang 3 di sini, yang 1.000 nggak tahu di mana. Kan masalah. Itu kan. Belum lagi imam teh bari waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Belum ada yang datang. Kadang-kadang Korea kalau sholawatan, ada sholawatan di sini. Tahim, ada. Kalau ada yang sholawat tuh kan melotot gitu. Salatullah, salamullah. Belum ada yang datang. Allah Tuhan. Nungguin yang datang. Rasulillah, salatullah, nggak ada yang datang juga. Jadi dia kalau ada nadanya begitu nungguin kita datang, karena dia nggak mau sendirian salawatan. Keselin, tengok lagi di bawah mic nanoong nggak tuh salatullah, itu nggak ada yang datang. Aduh, repot kalau gitu. Ya, halo. Bapak Ibu ingin selesai urusan dunia, ingin bahagia hidup, maaf, gak usah pusing-pusing. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Falyabudu rabb hadzal bait, ibadahlah kepadaku di rumahku, kata Allah. Alladzi at'amahum min ju', maka mereka akan diberikan oleh Allah kecukupan dunia, kecukupan harta, dihilangkan dari rasa lapar dalam hidup. Wa amanahum min khauf, dan Allah akan memberikan ketenangan dari rasa takut yang dihadapi. Ibu, bapak kesini pakai sendal, takut hilang. Orang ahli ibadah mengaku takut hilang. Kenapa? Karena memang sendalnya juga silang-silang. Coba kalau pakai sendal harganya 2,5 juta, dibawa nggak ke dalam? Dibawa. Kalau enggak nanti ngeliatin mati. Kalau perlu pakai tali rapia diikat, ya. Coba kalau pakai sendal sebelah biru, sebelah hijau, tenang nggak ibadah? Tenang. Jikir aja, Pak belum pulang, tenang aja.
sendalnya nanti Pak, mudah-mudahan ada yang nuker. Dia ada punya dia beda-beda. Makanya makin banyak dunia makin repot hidup, tidak tenang. Maka orang yang diberikan oleh Allah ketenangan jiwanya dengan dunia melimpah, dicukupkan rezekinya, siapa mereka? Falyabudu rabb hadzal bait, orang yang senantiasa menjaga ibadahnya di rumah-rumah Allah. Maka bapak-bapak ingin mau jadi orang soleh, mau sholat di masjid. Kalau bapak di rumah solehah, tapi nggak apa-apa, aman. Wajah-wajah ini kan punten disuruh sholat ke masjid nggak mau, disuruh jadi imam di rumah nggak mau. Terus mau jadi apa? Kata istrinya, kalau bapak nggak ke masjid jadi imam. Si bapak baca kuliah nggak beres-beres. Orang tua mabidu nama abud, para nabidu mabatum, orang tua mabidu nama abud, para nabidu mabatum, orang tua mabidu nama abud, para nabidu mabatum. Ayo, kau begitu laku di rukun nggak ketemu. Ditepak pundaknya sama istrinya, walat dolin, repot. Maka bapak kiranya kalau belum hafal Quran, masuklah masjid jadi makmum, ikutin. Di sini tidak ada pembeda, mana orang kaya, mana orang miskin, mana berpangkat, mana tidak, mana orang siapa di sini. Ini orang yang menghadap Allah, silakan baris di sini. Yang beda-beda manusia itu hanya di kuburan, betul nggak? Kalau orang kaya kelas 1 kuburannya dalam, aman. Kalau orang miskin kelas 3 kuburannya dangkal, kakinya keluar sebagian. Karena yang galinya males. Kenapa nggak ditulisin Mas? Kurang komisi. Nah gitu tuh. Jadi nongol aja begitu. Di masjid nggak ada pembedaan, masuk masjid sini, ya. Dan nggak usah suudzon kepada orang yang zikir. Kita tuh kadang-kadang suudzon, betul nggak? Kadang zikir kelamaan diomongin. Tuh dia ahli ibadah. Kata yang sebelah, bukan lagi bertengkar sama istrinya. Atau kedua ya biarin aja urusan dia. Halo. Maka waktu menuju masjid, menuju ibadah, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Kita tidak pernah tahu. Bapak nih yang tua-tua punten, Pak. Halo. Yang tua maksudnya. Kalau anak-anak sih insya Allah menuju tua. Yang tua habis maghrib jangan pulang ke rumah, di sini aja itikaf. Ngapain pulang ke rumah juga ya nggak? Rumah ada, kendaraan ada, makanan ada, ini pulang ke rumah. Nyari remote TV, hemat nyari remote, bertengkar sama istrinya nonton drama Korea, dia pengen nonton yang lain, berebut remote, atau maghrib ke isya ibadah di sini, betul nggak? Habis sholat subuh jangan langsung pulang. Nabi menjanjikan siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk itikaf, baca doa, baca Quran, ibadah di dalamnya sampai waktu syuruk, lakukan sholat isyraq 2 rakaat, pahalanya seperti haji yang umroh dan umroh yang sempurna. Subhanallah. Belum bisa ke Mekah, tidak ada masalah, cukup habis subuh duduk zikir doa sampai syuruk. Ada yang mau naik haji nggak? Ada yang mau naik haji? Ada yang mau naik haji angkat tangan? Nah, naik haji, mari saya gendong. Namanya naik paha. Berbeda naik haji dengan ibadah haji. Maka rumus yang pertama, akhlak kepada Allah. Sempurnakan tuh dengan ilmunya, wudunya, apalagi pakaiannya, tempatnya, waktunya. Jangan ditinggalkan. 2, supaya ibadah kita sempurna, maka sholat itu punya akhlak. Dalam sholat tidak pernah banyak cerita. Sholat mah sholat aja, ikutin imam, betul nggak? Coba imam, ikut nggak? Waladhdallin. Tuh, saya nggak nyuruh, tapi langsung jawab, betul nggak? Otomatis. Coba kalau gini, waladhdallin. Amin. Tuh, kan begitu. Nggak ada waladhdallin. Amin. Nggak ada. Perbuatan baik itu sebagaimana yang kita lakukan. Ahsantum yang pusikum. Jika engkau membuat baik, kebaikan akan kembali pada diri kita. Jangan pernah khawatirkan itu. Berbuat baik saja kepada tetangga, berbuat baik, senyum yang tulus. Meskipun tetangganya tidak senyum, tetap kita jaga senyum, betul nggak? Ibu dimarahin suami, senyum. Kata suami, kamu dimarahin kok tetap senyum? Karena nggak senyum juga tetap dimarahin. Itu aja. Lihat tetangga senyum,
Maka orang ahli senyum itu insya Allah hidupnya sehat, dengan catatan senyum harus ada temannya. Ini senyum sendirian, buka handphone sendiri, ini musibah. Halo? Halo? Jaga kebaikan, karena sholat mengajarkan silaturahim. Jaga kebaikan di antara kita. Senyum? Mana senyum? Nah, gitu. Senyum, ngapain? Bentuk apa? Cemberut, rugi. Pak, saya sudah senyum tapi tetangga saya cemberut. Berbaik sangka, mungkin dia sedang sakit gigi. Ya nggak? Ada aman. Kalau sakit gigi, sabar atau syukur? Sabar atau syukur? Sabar kalau nyut-nyut, syukur kalau ke dokter. Alhamdulillah ya Allah, dokter gigi punya rezeki gara-gara saya sakit gigi. Kasihan kalau nggak ada yang sakit, dari mana rezekinya? Betul nggak? Coba kalau nggak ada yang sakit, dokter bikin spanduk, halo, ayo dong, pada sakit gigi dong, pada sakit gigi, kan nggak mungkin. Begitu sampai ke dokter gigi harus sabar. Kalau ada tulisan, maaf dokter lagi tidak praktek karena lagi sakit gigi. Nah, dokter gigi juga punya gigi, punya hak dia sakit, betul nggak? Begitu diperiksa oleh dokter, yang mana yang sakit bu? Yang ini dok. Stop, kita kok sakit dok, kata dokter. Bersyukurlah bu. Kok bersyukur dok? Saya sudah hitung gigi ibu 38, yang sakit hanya 1. Bayangkan kalau 38 gigi sakit semua, betul nggak? Halo. 1 gigi sakit merubah keadaan semuanya, betul nggak? Tapi Allah yang maha mengetahui kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangankan urusan dunia, urusan pangkat, kedudukan, harta, gigi saja Allah perhatikan. Betul nggak? Allah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia itu tidak akan mungkin diberi kecuali sesuai kesanggupan. Kalau gigi 1 sanggup, mungkin yang lain tidak akan sanggup. Allah tidak memberi. Pernah bapak ibu sakit giginya 5? Pernah nggak? Nggak pernah. Betul kan? Ini rumusan hidup. Maka ketika ada masalah sedikit, jangan seolah-olah semuanya masalah. Bahaya, bahaya ini. Padahal masalahnya cuma sedikit. Yang dipikirkan semuanya. Wah, musibahnya lama. Betul nggak? Maka kalau ibu sakit, bapak sakit bisul, jangan disangka tumor. Nanti stres. Betul nggak? Coba saya tanya, bapak ibu dari Madotilah naik bis, lagi jalan, tahu-tahu macet, belok ke kanan, di sebelah kanannya, jalannya sempit, hanya 1 bis saja, sebelah kanan jurang, sebelah kiri sawah. Begitu mobil jalan, di tengah-tengah ada pohon beringin. Apa yang harus dilakukan supaya cepat sampai? Cabut beringinnya, bagus. Ada lagi? Oh, luar biasa. Apa? Jalan saja terus. Kenapa? Karena beringinnya baru tumbuh. Ya, baru tumbuh juga namanya beringin. Karena asumsinya beringin seolah-olah segede apa, betul nggak? Nah, kalau masalah hidup itu, maaf, kenapa tadi disebut falyaqudu rabb hadzal bait, supaya tidak ada beban dalam hidup. Jangan mendramatisir masalah belum terjadi, sudah didramatisir. Aduh, jangan-jangan akhirnya pingsan sebelum kejadian. Ada yang begitu? Ada. Maka punten, ini ajaran sholat. Sempurnakan sholat. Supaya apa? Supaya kita bebas dari permasalahan pikiran yang aneh-aneh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Imam kan macam-macam. Di Masjidil Haram ada Syekh Sudes, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ada Syekh Al-Muqli, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ada di Cibuluh, Walab Bedolin. Ada beda ini. Kalau sini imam ganti-ganti. Imam jangan eta we imam, karena imamnya dari Jawa. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata tetangganya, memang ini Jawa mana itu?
Jawa Tengah, Tegal. Subhanallah. Memang ilmunya penting, ya. Bapak Ibu, sempurnakan ibadahnya, sholat sempurnakan supaya apa? Isra Mi'raj yang dihasilkan oleh Rasulullah menghasilkan satu kenikmatan buat kita beribadah. Bukan hanya sholat, tapi refleksinya dalam kehidupan, diberikan ketenangan batin kita, ya nggak? Tenang habis sholat, betul nggak? Kalau orang udah sholat tenang nggak? Udah sholat tenang nggak? Udah sholat tenang nggak? Alhamdulillah saya mah tenang udah sholat. Berarti orang yang nggak sholat nggak makanya kalau sholat menjadi ingat rumusnya. Ada sholat sunnah yang bisa membuat ibu dan bapak punya rumah di surga. Dan sholat ini jauh dari riya. Sholat tahajud bisa riya nggak? Bisa riya nggak tahajud? Bisa. Habis malamnya sholat tahajud, sholat subuh, baru duduk mut-mut, kata temannya, kenapa kok kelihatannya ngantuk? Maklum saya tahajudnya dari jam 2. Itu juga, ya kan? Sholat duha bisa riya, tapi sholat yang 12 rakaat ini tidak bisa riya. Kenapa? Karena mengikuti sholat fardu. Kata Nabi, barang siapa yang 12 rakaat dijaga rawatib, maka dibangunkan rumah di surga. Apa saja? 2 sebelum 4 sebelum zuhur, 2 sesudah 2 sesudah 2 sesudah 2 sebelum 12. Jaga 12 itu, dibangunkan rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan gak berat. Dan sholat kita mah kayak bebek berenang. Betul nggak? Coba kalau sholat sendiri, Allahumma kalau sholat berjamaah mirip-mirip imam. Kalau imam bacaannya pendek bahagia. Kata imam, qul huwallahu ahad, ikut mana? Allahu samad. Begitu imamnya baca Yasin stres. Kata imam, Yasin, hatinya ngomel, pasti lama. Padahal imam cuma 1 ayat, Yasin, Allahu Akbar, cuma 1 ayat. Kadang-kadang kita imam, pilih-pilih imam. Maka imam di sini harus ngerti bacaannya, jangan diambil di tengah. Kenapa? Padahal masyarakat itu jamaah itu punten beda-beda. Betul nggak? Kalau memang bisa dipendekkan, bisa dipanjangkan. Jadi coba kalau ayatnya panjang, stres semua, betul nggak? Maka rumusannya ibadah itu jangan membuat orang sulit dan kita kesulitan. Ibu bapak mau nggak diberikan rumus tenang hidup? Mau tenang nggak hidupnya? Mau nyaman hidup nggak? Mau sukses nggak? Saya bukan merasa sudah sukses, saya tidak. Tapi alhamdulillah, nih, alhamdulillah ibu dan bapak, saya diberikan nikmat oleh Allah. Palu gak ada, apa lu perlu gua ada. Bener? Saya mau mobil mewah, Allah kasih. Tidak usah beli, tidak usah nyicil. Bener? Mobil saya bagus, bukan punya saya. Saya pengen mobil Pajero, ada yang ngirim, pakai itu. Lo penting mah nyicil, nyewa, betul nggak? Tenang. Kayak mobil naon Pak Ustaz, kayak Al-Fatihah, ada. Artinya apa? Yang penting kita bisa menikmati, betul nggak? Kan ada bapak ibu punya mobil tapi tidak menikmati. Nih rumah di dalam gang, pengen punya mobil, disimpan di mana? Di sisi jalan. Jam 9 ke suaminya, ayah liatin mobil, lari suaminya ke depan. Masih ada saya. Jam 10, ayah liatin lagi, lari lagi suami. Jam 11, ayah ada apa lagi? Bobogi di mobil. Bobo di mobil, terus bahagianya kapan? Betul nggak? Halo. Maka rumus orang bahagia ada 5. 1, qalbun syakirun, hatinya selalu bersyukur. Sholat menunjukkan orang ahli syukur. Ketika Nabi sholat tahajud sampai kakinya bengkak, Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dimaksum dari dosa? Kenapa engkau sampai bengkak kaki ketika tahajud? Apa kata Nabi? Wahai istriku, apakah engkau tidak suka melihat aku menjadi ahli syukur kepada Allah? Tuh, sholat itu menjadi ahli syukur. Mau? Nih, saya tanya nih Pak. Saya bawa jamaah umroh ke tanah suci, mu'alaf. Ketika azan terdengar, Allah
Allah memanggil kita, Allah rindu sama kita. Masya Allah, saya kata dia berpuluh-puluh tahun di agama lain gak pernah dipanggil, diundang, dirindukan oleh Tuhannya kecuali hanya di dalam Islam. Ini mah enggak, ajan, udah ajan lagi, baru ajan. Harusnya kita itu, ini kan ajan itu Pak, bukan hanya panggilan sholat, tapi Allah rindu kepada kita. Makanya muadzin harus baik. Kenapa? Menyeru kepada orang-orang yang lalai. Maka orang yang kembali kepada Allah bukan hanya yang meninggal, karena yang meninggal tidak kembali kepada Allah, yang meninggal kembali kepada tanah, ruhnya yang kembali kepada Allah. Tapi orang-orang yang lalai mendengar azan, hayya 'alas shalah, dia segera ke masjid, itu namanya kembali kepada Allah. Kenapa? Karena selama ini telinganya tertutup, matanya tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absharihim gisawatun, tertutup, dibuka lagi penutupnya, dia kembali sholat, kembali kepada Allah. Halo. Jadi jangan ayah saya sekarang sudah kembali kepada Allah. Oh, kapan meninggalnya? Bukan meninggal, kembali kepada Allah. Biasanya mah susah sholat, sekarang kembali kepada Allah. Paham? Satu, ahli syukur. Bersyukur itu insya Allah akan dapat nikmat. Syukur ada dua, satu menikmati yang ada dan tidak pusing dengan yang tidak ada. Saya ini dikasih air minum, ya, air putih, nikmati, jangan mikirin kopi, karena dipikirin juga tetap air putih. Ibu punya rumah kecil, nikmati, karena tidak dinikmati juga tetap kecil, betul nggak? Mau uling-ulingan juga tetap segede gitu, ya kan? Punya motor butut, nikmati, dan tidak dinikmati juga tetap butut, betul kan? Jangan pusing dengan urusan dunia, betul? Enak aja. Ibu punya suami wajahnya rata, nikmati. Nih misalnya ibu punya nama suaminya Wawan, ada nggak? Ada nggak yang punya suami Wawan? Ada nggak? Mana? Ada nggak? Anggap nggak ada sini ya. Ini kita sebutkan Pak. Anggap suaminya namanya siapa namanya? Wawan. Maka ibu akan mengatakan di dunia ini tidak ada yang ganteng, tidak ada yang soleh, tidak ada yang baik kecuali Wawan. Kenapa Wawan? Karena ibu pulsa listrik bunyi yang ditelepon, anak SPP-nya terlambat yang ditelepon, ada pinjol datang ke rumah yang ditelepon, nggak punya beras yang beli, tuh Wawan ini punya jasa, betul nggak? Maka jangan ada hati lain kecuali itu rumusnya suami. Nama suami ibu Wawan, maka Wawanlah yang ada di hati ibu. Meskipun ada berseliweran Wawan-Wawan yang lain, ada yang paling ganteng kecuali Wawan, yang paling baik kecuali. Supaya apa? Pandai bersyukur. Ini mah liatin TikTok, dengerin kaset, nggak akan menyelesaikan masalah. Dia mah tidak bisa mirip pulsa, betul tuh? Halo? Bapak juga sama, jangan dipikirin wanita lain yang ada aja di rumah, betul nggak? Konslet juga, loba ngomong diantepkeun. Sampai-sampai ada bapak-bapak ditanya, Pak mau nggak masuk surga bersama istri Bapak? Jawabannya apa? Nggak mau. Kenapa Ustadz nggak mau? Kenapa? Di dunia istri saya cerewet, bagaimana nanti di sana? Masa dicerewetin dulu lagi enggak? Maka ibu bapak tenang, kalau di sini ada istri cerewet, datang ke surga mah semuanya baik, ya. Bapak punya sifat buruk, datang ke surga, buruknya dicabut oleh Allah, semuanya baik, masya Allah. Ibu juga sama, sifat buruknya dicabut, semuanya jadi baik. Maka tenang aja, Bapak akan dipertemukan dengan istri Bapak, ya. Yang punya istri, yang nggak punya istri ya cari sendiri. Kalau bagaimana kalau saya punya suami, Pak Ustadz nggak punya suami, nanti insya Allah disiapkan suami di sana.
Kalau mau yakin, ibu duluan ke surga, ya. Nanti kasih tahu saya. Alhamdulillah Ustaz udah dapet gitu. Satu, qalbun syukur. Sholat tanda syukur. Dua, albiyatus sholih, cari lingkungan yang baik. Di masjid inilah lingkungannya baik, Pak. Gak mungkin di masjid ngomongin orang sambil sholat, betul nggak? Ada remaja jejer sholatnya, yang ini sholat, dia nyenggol temennya, ada apa? Kamu kapan nonton? Gak tahu tuh, kata temennya, kalau sholat jangan ngomong, gitu kata temennya. Kata yang ujung, untung saya nggak ngomong. Nah itu sama aja. Maka dalam kehidupan kita, yuk cari lingkungan yang baik, yang soleh. Ya, Bapak Ibu, kalau seandainya maaf, saya mau tanya, jika ada anak yang dipukul oleh gurunya, yang disentil, yang dijewer karena merokok, kira-kira ibu bapak akan jawab apa? Hah? Ibu setuju nggak kalau anaknya dijewer gitu gara-gara merokok di sekolah? Setuju. Gak boleh ada ngadu-ngadu, diaduin. Masa guru diaduin ke polisi? Kasihan dong, ya. Ibu tidak mampu ngurus anak, mendidik anak di rumah, titip di sekolah. Maka sekolah punya hak untuk mendidiknya. Jika ibu bapak sudah tidak percaya, tarik tuh anak ke sekolah, didik sendiri. Betul nggak? Ini santri kami Pak di pondok kemarin. Ada santri kan dilarang merokok. Terus merokok. Berantem, ditonjok sama itunya. Yang nonjoknya dilaporin polisi. Orang tuanya ngomong, saya tidak ridho anak saya dipukul. Padahal dia melanggar karena merokok. Dipanggil polisi, Pak. Subhanallah. Itu kasihan. Padahal dia sudah 3,5 tahun di sana, sudah hafal 4 juz. Dari mulai tidak bisa apa-apa. Sekarang dilaporin polisi, coba yang nonjoknya gara-gara menegakkan kebenaran di sana. Tidak terima. Sampai ustadz-ustadznya dilaporkan. Aneh. Kalau tidak sanggup diimah, betul nggak? Halo? Tapi jangan begitu juga. Bapak guru, saya titip anak saya. Silakan mau dicubit, dijewer, dipukul. Nggak juga, biasa aja. Maka albiyatus sholih, cari lingkungan yang baik supaya apa? Hidup kita ditolong oleh Allah. Yang ketiga, supaya kita bisa bahagia hidup, al-malun halalun, cari harta yang halal, jangan nyari harta yang tidak halal. Sekarang banyak yang mencampur adukan harta, Pak. Aki-aki berangkat ke Bali, ditelepon sama cucunya, hati-hati di Bali banyak makanan digoreng pakai minyak babi. Kata akinya, tenang, aki udah terbiasa. Sampai di Bali dia cari bakar, ada ikan, ada ayam. Ini apa Bang? Ayam goreng. Minyaknya minyak babi. Nggak mau saya. Keluar dia. Makin siang makin lapar, ada tulisan bebek goreng. Ini apa Bang? Bebek goreng. Minyaknya minyak babi. Nggak mau saya. Sampai sore lapar, pusing kepalanya, ada tulisan babi goreng. Bang ini apa Bang? Babi goreng. Minyaknya bimoli. Ini aja, mantap. Karena cucu saya pesen, yang penting jangan minyaknya. Akhirnya si kakek makan babi goreng, video call sama cucunya. Kata cucunya, gimana kek dapat makanan? Alhamdulillah cu, nikmat banget. Ternyata ada makanan yang tidak digoreng pakai minyak babi. Memang makan apa kek? Ya makan babi. Sebenarnya pingsanlah cucunya. Mencampur adukan kebenaran. Bapak ibu nih keluar dari sini ada duit 50 perak, diambil nggak? Nggak diambil. 100.000? Sambil ngomong perasaan punya saya. Nah gitu tuh, perasaan lagi. Padahal dia juga nggak pernah bawa duit segitu. Itulah hidup. Maka cari harta yang halal dan berkah. Kenapa? Supaya aliran darah kita mengalir kebaikan-kebaikan di dalam. Yang keempat, Bapak Ibu, supaya kita bisa bahagia hidup. Ya. Halo? Halo. Satu apa tadi? Yang tadi 2, yang barusan, ya. 3 yang baru saja. 1 yang tak, 2 yang baru, 3 yang baru saja. Masya Allah, ini luar biasa pengajian. Cerdas. 1 qalbun syakir, hatinya bersyukur. 2 albiyatus sholih, lingkungan yang baik. 3 al-malun halalun, harta yang halal.
Yang keempat, al-auladun abror, anak yang soleh dan solehah. Jangan terlalu bangga anak lulusan luar negeri dan sebagainya, tapi dia tidak bisa baca Quran. Kasihan. Kenapa? Bapak ibu meninggal, siapa yang mendoakan kita? Ya, maka didik anak dengan baik supaya kita bisa mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan ladang bagi kita untuk mendapatkan ilmu di dunia dan kita menghadirkan kenikmatan hidup ditolong oleh Allah di akhirat kelak insyaallah ya. Bapak dan Ibu, saya titip pesan perbanyak doa Rajab, masih ada 2 hari lagi ya. Tapi doa ini tidak usah hanya sampai doa roh. Oh ya, baik. Bapak dan Ibu, perhatikan tadi sudah saya tunjukkan sebulan 50.000 yang 100.000 siapkan ya. Dan sekarang siapa yang punya yang terbaik di sakunya, bismillah, insya Allah untuk kegiatan keagamaan kita. Kita keluarkan sama-sama ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung kembali nanti di Al-Mutakin hari tanggal 1 Maret Minggu 25 kuliah subuh. Nah, saya kuliah subuh bersama saya nanti insya Allah ya. Ramadan yang belum udah ada jadwalnya ya, insya Allah. Gak usah khawatir. Karena Bapak Ibu tentu saja kenikmatan dari Allah itu begitu banyak dan begitu indah. Maka sempurnakan hari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan insya Allah. Doanya nanti silakan dipimpin oleh Ustaz ya. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Ada pertanyaan? Tidak ada ya, tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan ada berkahnya. Bagi yang mau umroh bersama Kang Dadang, Han Haji, ayo sama-sama berangkat insya Allah ya. Baik, terima kasih dan mohon maaf atas segalanya. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Dadang